Selamat pagi nakku, salam sehat. Ibu harapkan semuanya sehat ya. Nah, hari ini kita kembali belajar bahasa Indonesia dengan tema menulis pidato persuasif. Ibu harapkan kalian bisa menulis pidato dengan baik dan bersemangat. Oke, mari ikuti pembelajaran kita pada video berikut ini. Terima kasih. Menulis pidato persuasif. Pidato yang bersifat persuasif biasanya bertujuan untuk meyakinkan audiensi agar mau melakukan sesuatu. Menyusun pidato yang persuasif yang sukses memang tidak mudah, terutama karena ada banyak elemen yang perlu benar-benar diperhatikan. Namun jangan khawatir. Mari kita perhatikan latihan dan persiapan yang matang sebelum menyusun pidato persuasif. Langkah-langkah mempersiapkan materi pidato. Yang pertama, pelajari topik. Sangat penting untuk mengetahui informasi sebanyak mungkin terkait topik yang akan disampaikan. Jika kita belum benar-benar memahami topik, mencari informasi sebanyak mungkin sebelum mulai menyusun materi. Yang kedua, usahakan membaca buku atau artikel yang berhubungan dengan materi pidato kita. Yang ketiga, apa yang sesungguhnya ingin dicapai, arahkan isi pidato agar lebih sesuai dengan tujuan tersebut. Keempat, kenali audiensi atau pendengar dengan memahami sudut pandang dan pengetahuan mereka terhadap topik pidato. Pengetahuan ini juga sangat mempengaruhi isi pidato. Kelima, pilih pendekatan persuasif yang tepat. Pendekatan persuasif ada 3. Yang pertama, etos atau etika. Pendekatan ini menyasar etika atau moral audiensi. Contohnya, daur ulang adalah langkah yang tepat untuk dilakukan. Dengan membuang-buang sumber daya yang terbatas, kita sama saja sedang melakukan tindakan amoral, yaitu merampok masa depan para generasi penerus. Merampok. Garis bawahi. Yang kedua, pendekatan patos atau emosi. Pendekatan ini menyasar emosi atau perasaan audiensi. Contohnya begini. Coba pikirkan, berapa banyak hewan-hewan liar sana yang kehilangan rumahnya setiap hari karena pohon-pohon selalu ditebang. Dengan menerapkan program daur ulang, kita bisa menyelamatkan hutan indah yang menjadi rumah mereka. Yang ketiga, pendekatan logos atau logika. Pendekatan ini menyasar logika atau intelektual audiensi. Contohnya, Anda tentu tahu bahwa sumber daya alam yang tersedia sangatlah terbatas. Anda, saya, atau kita bisa membuatnya bertahan lebih lama dengan menerapkan program daur ulang. Kita dapat mempraktikkan salah satu atau mengkombinasikan ketiga pendekatan di atas. Setelah kita memilih pendekatan yang paling tepat untuk jenis audiensi, mulailah memikirkan pokok-pokok argumentasi yang ingin diangkat dalam pidato tersebut. Jumlah pokok argumentasi sangat bergantung pada durasi pidato kita. Secara umum, sampaikan 3 atau 4 pokok argumentasi pun sudah cukup. Misalnya, dalam contoh kita tadi, kasus daur ulang, 3 pokok argumentasi, yaitu 1. Daur ulang penting untuk menjaga kelangsungan sumber daya alam.
2. Daur ulang mampu mengurangi jumlah limbah. 3. Daur ulang adalah opsi yang hemat biaya. Langkah-langkah menulis pidato persuasif. Ada 4 langkah yang kita lakukan dalam menulis pidato persuasif. Yang pertama, menentukan tema atau pokok pembicaraan. Disesuaikan dengan tujuan pidato. Yang kedua, menentukan tujuannya, tujuan pidato. Yang ketiga, menyusun kerangka pidato atau mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Yang keempat, mengembangkan kerangka pidato menjadi naskah atau teks pidato dengan menggunakan kalimat yang menarik, mengajak, dan mudah dipahami. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis isi pidato. Yang pertama, buatlah paragraf pembuka yang kuat. Sebelum mulai memersuasi audiensi, pastikan membuka pidato dengan cara yang mampu menarik perhatian mereka. Pembuka yang kuat biasanya menarik perhatian audiensi. Ini bisa berupa pernyataan atau terkadang visualisasi yang mampu menarik perhatian audiensi. Yang kedua, jalinlah hubungan dengan audiensi. Artinya, kita harus menunjukkan kesamaan dengan audiensi. Misalnya, tunjukkan bahwa kita memiliki latar belakang atau kondisi emosional yang sama dengan audiensi. Yang ketiga, menunjukkan kredibilitas atau dapat dipercaya. Tunjukkanlah bahwa Anda memiliki pengetahuan akan topik yang disampaikan. Garis bawahi berbagai penelitian yang sudah Anda lakukan untuk menyempurnakan topik tersebut. Yang keempat, sampaikan juga pengalaman pribadi atau profesional yang Anda miliki dalam pidato. Apa pengalaman Anda? Profesi apa? Sampaikan. Kelima, tekankan tujuan pidato. Jelaskan apa yang kita harapkan dari pidato kita. Keenam, berikan penjelasan dan alasan yang mampu meyakinkan audiensi. Dan ketujuh, tulislah pidato dengan menggunakan struktur pidato. Itulah hal-hal yang harus kita perhatikan dalam membuat isi pidato. Sekarang anak-anak kami, kita ingin membuat sebuah pidato persuasif. Perhatikan struktur yang sudah kita pelajari, cara-cara membuat pidato, dan semua yang sudah kita pelajari di atas. Terakhir, perhatikan tugas kita. Tulislah sebuah pidato persuasif dengan judul Generasi Berprestasi, Saya Pasti Bisa. Oke nakku, buat pidato tersebut. Selamat mengerjakan. Terima kasih.